Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran nomor 3 ya. Kita lihat gambarnya dulu nih ya. Ada perempuan yang sedang hamil, tapi juga ada anak-anak muda yang tetap duduk di sini ya. Coba kita baca kalimatnya. Densha de wa otoshi yori ya karada no fujiu na hito ni seiki o yuzuru mono desu yo. Nah, kita bakal belajar bumpo mono desu yo. Kira-kira artinya apa nih teman-teman ya? Jadi simpelnya mono di sini tuh artinya adalah biasanya, wajarnya, atau futsu lah kalau pakai bahasa Jepangnya. Nah, kalau dalam konteks lagi teman-teman, kalau dalam konteks ini teman-teman ya, kalau misalkan ada orang yang berkebutuhan khusus atau ada orang yang sedang hamil, ya normalnya kan kita juga harusnya mengalahkan kursi kita untuk orang tersebut, betul nggak? Soalnya mereka memang butuh kursinya, ya kan? Nah, poinnya di sini adalah kita tuh mempelajari mengenai moral atau saran. Kita bakal diberitahu mengenai hal yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Contoh nih ya, komateru hito o mitara taskeru mono desu. Berarti kalau misalkan kita melihat ada orang yang butuh bantuan, ya sudah sewajarnya kalau kita membantu orang tersebut kan, begitu. Atau hito o mitame de handan suru mono de wa arimasen, yang berarti kita tidak boleh untuk menilai orang hanya dari penampilannya saja, begitu. Nah, terus berikutnya juga ada monoda yang di sini. Nah, monoda di sini tuh lebih ke perasaannya ya. Coba kita baca ya. Tanoshi jikan wa hayaku sugiru monoda. Nah, kalau tadi kita memberikan saran seharusnya dan tidak seharusnya, di sini tuh kita menyampaikan hal-hal yang wajar-wajar juga teman-teman ya, hal yang biasanya orang-orang pun juga pikirkan sama. Biasanya teman-teman ya, kalau misalnya lagi belajar rasanya lama banget kan ya, tapi kalau pas lagi main game tuh rasa waktunya cepat banget kan ya. Nah, kalian bisa pakai bumpo monoda. Poinnya teman-teman ya, poinnya itu adalah nih, dare demo so kanjiru no ga futsu. Berarti orang-orang pun juga merasakan hal yang sama. Contoh nih ya, misalkan ada oya wa kodomo no koto o shinpai suru mono desu. Berarti yang namanya orang tua ya tentu kalau misalkan mereka cemas khawatir akan anaknya. Setuju kan teman-teman ya? Toshi o toru to mukashi no koto o yoku omoidasu mono da. Nah, berarti semakin kita bertambah usia ya makin kita bagaimana? Yang mengingat masalah-masalah atau hal yang pernah ada di masa lalu begitu. Nah, terus berikutnya bagaimana cara kita menggunakannya? Simpel teman-teman ya tuh, nggak susah, dibiarin seperti biasa aja teman-teman ya, futsuke. Terus bagian belakangnya bisa pakai monoda sama monodewa nai. Nah, penggunaannya biar cepat ya, coba kita baca. Dare ni totemo jibun no kodomo wa kawaii monoda. Betul nggak teman-teman? Yes ya. Buat siapapun yang pasti kalau misalkan mereka punya anak, mereka pasti bakal menganggap bahwa anaknya sendiri itu yang paling lucu, paling gemes, ya kan? Nah, ini kita pakai untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang mungkin dirasakan sama dengan orang lain. Berikutnya, misalkan Skata dogu wa sugu moto no basho ni modosu mono desu. Nah, kalau di sini berarti kita bukan menyamakan dengan orang lain, tapi dia itu memberitahu hal yang sudah sewajarnya, yaitu kalau sudah pakai barang yang harus kita kembalikan. Betul banget kan ya? Terus berikutnya ada joshi kara shiji o uketeru toki wa poketo ni te o ireru mono dewa arimasen yo. Artinya adalah kalau misalkan kita sedang diberikan instruksi bicara dengan atasan ya, memasukkan tangan di poket atau kantong itu bukan hal yang baik loh, begitu. Hai, kalau gitu kita masuk mondaichi ya, kita baca. Yoru beto ni haite nakanaka nemurenai koto hodo ya tsurai. Apa teman-teman ya? Coba kalian baca baik-baik. Ada mono desu, mono wa arimasu, mono wa arimasen, mono de wa nai. Ini ada hodo, makanya jawabannya itu adalah yes ya, mono wa arimasen. Nah, ini kalau misalkan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia lumayan panjang ya, saya bacakan ya. Jadi ya, kan bilang nih, masuk ke beto, keranjangnya habis itu nggak bisa langsung tidur. Habis itu bilang surai. Jadi ya, nggak bisa langsung tidur ya. Nggak bisa langsung tidur setelah kita masuk keranjang itu lumayan berat menurut dia, lumayan lelah katanya ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Hai, berikutnya mondai ini. Nah, mondai ini ada 3, kita diminta untuk memasangkan ya. Coba kita baca sama-sama. Tani no private na koto ni tsuite, berarti mengenai hal privasi. Yang kedua, hajimete no shigoto ni wa bla 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 kinchou suru no wa atarimae da. Yang berarti ketika pertama kali bekerja ya
hal gugup itu ya hal yang wajar. Terus yang C, meiwe no hito ni, berarti ngomong ke orang yang posisinya di atas kita. Sekarang kita baca pilihannya ada daremo ga fuan ni naru mono da, siapapun juga pasti cemas. Nomor 2, sonna tsutsuru na iikata o suru mono de wa arimasen. Berarti kita nggak boleh untuk ngomong hal yang kasar atau tidak sopan. Nomor 3, amari kuasuku kiku mono de wa nai. Yang berarti apa teman-teman? Yes ya, berarti kita nggak bisa untuk mendengar, menanyakan secara detail ya. Oke. Di sini ada private, berarti adalah privasi. Hal privasi itu kan bukan berarti kita bisa tanya seenaknya kan ya. Normalnya adalah kita nggak tanya secara detail karena itu adalah privasi orang tersebut. Kedua, hajimeta no shigoto, gimana teman-teman kalau pertama kali bekerja? Kita jadinya adalah cemas ya, fuan ni naru mono da. Nah, terus terakhir ya, meiwe no hito ni, yes ya, tsutsuru na iikata o suru mono de wa arimasen. Kita nggak boleh ngomong kasar atau nggak sopan kepada orang yang jabatan di atas kita. Hai, berikutnya ya kita bakal nonton dulu. Oke teman-teman, tadi nonton video tadi gimana perasaannya? Mungkin yang satu usia sama Sensei inget ya, Sensei tuh zaman dulu masih HP yang bukan smartphone ya, masih benar HP yang pakai tombol-tombolnya, pakai infrared bahkan ya. Dulu tuh lagunya terkenal banget sampai Sensei itu share lagunya si Big Bang Haru-Haru tuh ke teman-teman Sensei pakai infrared ya. Nah, jadi kita baca ya. Mukashi wa yoku Big Bang no Haru-Haru o kita monoda. Nah, monoda kali ini itu adalah untuk menyampaikan dulu sering. Jadi perasaan apa? Natsukashi, bagus banget ya. Jadi ketika kita merasakan rindu, kita mengingat hal-hal yang sering kita lakukan di masa lalu. Nah, untuk mono ini bisa kita pakai untuk siapa aja, ke teman kita ataupun pembicaraan secara kasual biasa ya. Nah, supaya mudah kita langsung masuk ke bagian penggunaannya ya. Jadi bagian depannya itu adalah hal-hal yang dulu pernah kita lakukan, maka bisa pakai yoku atau itsumo, habis itu tambah monoda ya. Nah ini teman-teman ya, karena dia itu masa lalu berarti pakai dalam bentuk chisai koro wa itazura o shite yoku haha ni shikarareta monoda ya. Misalkan Sensei pas kecil nih ya, sering banget bercanda gitu ya, iseng ya, jahil gitu ya. Habis itu Sensei sering banget dimarahin sama orang tua Sensei. Dia lagi cerita gitu ya, mengingat masa lalu ya. Atau misalkan ya, gakusei jidai wa okane ga nakute mainichi kapurame o tabete ita monoda. Berarti ketika kita kecil nih ya kan, kita nggak ada uang nih ya. Jadinya kita dulu ya mau hemat mau nggak mau makannya kapuramen ya setiap hari ya. Nah dia berarti lagi mengingat masa lalunya. Atau ada apa lagi? Rainichi shita bakari no koro yoku densha ni nori machigete ita monoda. Siapa di sini yang pertama kali datang ke Jepang susah naik kereta ya? Saya pun dulu juga sering banget salah naik kereta ya. Yang harusnya kereta biasa, saya naiknya yang kaisoku, misalkan rapid, nyampe kemana? Saya pun juga pernah. Nah, jadi kita mau nakal bumpo ini untuk menyatakan hal-hal yang pernah atau dulu kita sering lakukan. Hai, kalau gitu masuk mondai ichi ya. Saikin no wakai hito wa shigoto ga owaru to sugu kaechaun da yo ne. Berarti anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak muda ya, kalau udah selesai kerja tuh langsung pulang kan ya. Jidai no henka desu yo. Itu mah udah berubah zaman. Mukashi wa yoru osoku made nai ni ima wa kouritsu ga jushi saremasu kara. Ya berarti kalau zaman dulu gimana teman-teman ya? Coba kita baca ya. Nomor 1, hataraku mono de wa nai desu ga. Nomor 2, hataraita mono desu ga. Nomor 3, hataraita koto desu ga. Nomor 4, hataraku mono de wa nai desu ga. Yang mana teman-teman? Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang anak-anak muda selesai kerja langsung pulang. Kalau zaman dulu mereka, betul ya, di Jepang tuh mereka terus kerja ya. Hataraita mono desu ga. Dulu mereka itu selalu bekerja sampai larut malam katanya ya. Hai, berikutnya mondai ini ya. Anta ga chisai koro shiki girai ga okute mono datta wa ne. Artinya adalah ketika kecil dia itu suka pilih-pilih teman-teman ya. Sekarang kita baca. Nomor 1, okasan o komaraseta yasai o zenzen tabenai de. Bagaimana? Ya siap, berarti dia itu merepotkan orang tua ini dengan dia suka pilih-pilih makanan, nggak makan sayur gitu. Dan cerita masa lalu nih ya, yasai o ya tabenai, kasang o komaraseta, berarti yes ya,
Di sini jawabannya teman-teman ya. Yasayo zenzen tabenai de okasan o komaraseta mono da wa ne. Artinya adalah benar-benar lu tuh ya pas kecil nggak makan sama sekali merepotkan si ibunya katanya ya. Ini sambil bercanda paling ya. Hai, kalau kita kesimpulannya apa? Ada 3 teman-teman ya. Coba saya minta kalian cocokkan ya. Tono waruguchi o yu mono dewa arimasen. Berarti ngomongin hal buruk terhadap orang lain itu bukan hal yang baik loh. Berarti yang mana teman-teman ya? Yang ini teman-teman ya lagi memberitahu. Ayo manabu tame ni wa kodoku ga aru mono desu. Berarti untuk memahami cinta ya, berarti kita harus memahami apa? Sendirian juga teman-teman ya. Ini yang mana? Yes, ini yang nomor 2. Berarti dia lagi menyamakan ya, orang-orang itu juga pasti kayak gue juga gitu perasaannya ya. Nomor 3, chisai koro. Ya, nih teman-teman ya. Dia ngapain teman-teman ya? Sering ke rumah neneknya. Berarti yang terakhir di sini ya lagi mengingat masa lalu ya. Maka ada ta mono.